menentukan ragam dan simpangan baku untuk data tunggal. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian? Menemani kalian belajar di rumah, saya buatkan video pembelajaran tentang cara menentukan ragam dan simpangan baku data tunggal. Nah baik, sebelum ke sana kita bahas dulu untuk lambang dari ragam itu adalah S kuadrat ya. Nah ragam juga disebut sebagai varian ya. Kemudian untuk simpangan baku lambangnya adalah S. Itu disebut juga standar deviasi. Nah jadi di sini pada materi ini kita menggunakan satu rumus akan mendapatkan keduanya sekaligus ya. Jadi ragam ketemu, kemudian simpangan baku tinggal diakarkan saja dari ragamnya, seperti itu ya. Nah definisinya, ragam atau varian itu menyatakan perbandingan antara simpangan baku atau standar deviasi dengan nilai rata-ratanya. Nilai ragam atau varian digunakan untuk mengetahui keseragaman dari serangkaian data. Nah ketika nanti anak-anak kuliah, di sana akan ada menyusun skripsi, tugas akhir maupun nanti tesis seperti itu. Nah itu menggunakan kaidah untuk menghitung data dari percobaan anak-anak itu adalah, atau penelitian yang kalian lakukan itu adalah menggunakan statistik yang paling banyak berguna itu adalah ragam dan simpangan baku selain rata-rata ya. Jadi maka materi ini sangat penting karena nanti di perkuliahan juga ada namanya metodologi penelitian yang sangat memerlukan ragam dan simpangan baku. Jadi silakan anak-anak pelajari dengan seksama ya materi ini. Nah untuk rumusnya, ini ya untuk data tunggal. Nah, jadi ada rumusnya, kita gunakan nanti dua cara ya. Nah cara satu itu adalah S kuadrat itu adalah sama dengan sigma dari X dikurangi X bar kuadrat per N. Kemudian cara dua, ini adalah S kuadratnya itu adalah sama dengan sigma X kuadrat per N dikurangi kuadrat dari rata-ratanya. Itu ya. Nah jadi ini cara satu dan cara dua itu akan memberikan hasil yang sama, cuma berbeda cara ya. Di sini mencari masing-masing selisih data dengan rataannya. Kemudian kalau di sini terakhir saja dicari selisihnya, jadi tidak satu persatu ya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Tentukan ragam dan simpangan baku dari 7, 4, 6, 3, 5 ya. Nah, untuk menjawab ini coba perhatikan langkah-langkahnya. Nah, pertama yang anak-anak cari adalah karena dia adalah ragam, itu di rumusnya memerlukan rata-rata, berarti anak-anak di sini cari rata-rata dulu. Sebentar ya. Nah, X bar itu sama dengan jumlah dari X gitu ya. Nah, sigma X per N. Nah, itu rumusnya ya. Nah, sesuai dengan rumusnya, rata-rata itu adalah jumlah dari data dibagi N. Sehingga di sini anak-anak tinggal jumlahkan rata-ratanya, datanya, kemudian anak-anak nanti bagi dengan ya. Nah, ini tinggal dijumlahkan ya, boleh diurut boleh tidak. 7 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 5. Kemudian ini dibagi banyak data ada 5 ya. Oke, di sini kalian akan dapatkan jumlahnya itu adalah 25 ya.
maka anak akan mendapatkan 5 rata-ratanya. Jadi setelah dapat rata-rata, yang kalian cari adalah, kita gunakan rumusnya adalah mencari selisih masing-masing dengan data dengan rataannya. Nah, sebaiknya anak gunakan tabel di sini ya. Di sini adalah X, kemudian di sini adalah X dikurangi X bar. Kuadrat ya. Nah, anak-anak buat tabel ini untuk mempermudah perhitungan ya, dan mempercantik tampilan ya. Nah, X ini tinggal dimasukkan ya. Jadi kalian boleh masukkan, boleh diurutkan, boleh tidak. Coba kita urut ya, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Oke, 7. Nah, sekarang tinggal dicari selisihnya ya. Nah, kita kan tinggal cari selisihnya X dikurangi X bar. Di sini berarti X-nya itu adalah 3 ya. 3 dikurangi 5, itu anak dapatkan min 2. Kemudian 4 dikurangi 5 itu negatif 1. 5 kurangi 5 itu 0. Kemudian 6 kurangi 5 itu 1. Kemudian di sini 7 kurangi 5 itu 2. Kalian akan dapatkan data ini ya. Nah, berikutnya ini tidak usah dijumlah. Berikutnya anak-anak kuadratkan ini. Nah, jadi X min X bar dikuadratkan. Jadi anak-anak kuadratkan min 2 ini dikuadratin, hasilnya 4. Kemudian ini min 1 dikuadratkan 1. 0 dikuadratkan 0. 1 dikuadratkan 1. 2 dikuadratkan 4. Nah, ini perlu dijumlahkan ya. 5 tambah 5 itu adalah 10. Ini perlu lambang sigma ya. Nah, ini jumlah ya. Nah, demikian tabelnya. Oke, nah karena setelah dapat ini kita masukkan ke rumus. Nah, coba lihat rumusnya lagi. Pak copy di sini. Inilah cara satu ya. Nah, kita menggunakan rumus S kuadrat sama dengan ini. Ya, kita Pak copy di sini. Nah, S kuadrat adalah ini ya, tinggal anak-anak ini masukkan nilai-nilainya. Nah, sigma dari X bar, sigma dari X dikurangi X bar kuadrat per N. Nah, di mana sigmanya itu adalah ini nah. Nah, ini ya. Jadi kita masukkan sini. Sigma ini adalah yang kuadratnya adalah 10 dibagi N nya tadi 5 ya. Nah, sehingga anak akan dapatkan di sini nilainya 10 bagi 5 2. Nah, sehingga S nya sendiri itu adalah akar dari 2 ya, akar dari S kuadrat. Nah, dengan demikian ini sudah selesai. Sehingga S
kuadratnya adalah 2, S nya adalah akar 2. Semoga bisa membantu ya, anak-anak paham. Oke, dengan demikian berarti untuk dengan cara satu kita mendapatkan S kuadratnya adalah 2, kemudian S nya adalah akar 2. Nah ini dengan cara satu ya. Nah kemudian untuk cara 2, dengan cara 2 ya, tadi kita cara satu ya. Cara 2. Nah, di sana diperlukan pada rumusnya coba diperhatikan ya, ini diperlukan X kuadrat ya, jumlah X kuadrat. Berarti kita X kuadratkan. Nah, kita buat tabel saja sama ya. Kita copy saja ini. Ini kemudian yang di sini adalah X kuadrat. Kalau yang di sini adalah X kuadrat. Nah, di sini maksudnya adalah datanya ini dikuadratkan, jadi 3 kuadrat sini ya. Adalah 9, kemudian 4 kuadrat itu adalah 16, 5 kuadrat itu 25, 6 kuadrat itu 36, 7 kuadrat itu 49. Nah ini maka kalian jumlahkan ya. Nah di sini akan dapatkan kita jumlahkan ya, 9 ditambah 16 ditambah 2. Nah itu adalah 135. Nah ya, kemudian kita masukkan ke rumus. Nah, rumusnya di sini adalah ini. Rumus, ini rumusnya. Oke, ini nah yang disebut dengan sigma X kuadrat adalah ini ya, 135 ya. X kuadrat sigma ini 135. Kemudian N nya adalah 5. Nah, kemudian X barnya ini adalah rata-ratanya tadi kita ambil yang sudah ada ya, rata-ratanya adalah ini 5 ya. Jadi 5 dikuadratkan. Nah, setelah dihitung maka ini hasilnya 135 bagi 5, nah, itu adalah 27 ya. 27 dikurangi 25, nah itu anak akan dapatkan 2. Nah setelah itu tinggal dihitung, S nya adalah akar 2. S itu adalah akar 2. Nah ini bisa dihitung. Nah dengan demikian caranya sama ya nak.
Nah, baik, silakan dibandingkan ya, baik dengan cara satu atau cara dua, itu memberikan hasil yang sama. Ya, ini sama-sama dua untuk ragamnya, kemudian akar dua, ini akar dua itu untuk simpangan bakunya. Nah, demikian penjelasan Sernak, semoga bisa membantu kalian belajar di rumah. Nah, sebagai bahan latihan untuk mengecek pemahaman anak-anak terhadap materi yang saya sampaikan tadi, silakan kerjakan soal latihan ini. Ya. Tentukan ragam dan simpangan baku data 3, 4, 5, 8, 10, 12 dengan dua cara. Jadi cara satu, cara dua. Silakan nanti silakan tulis di komentar jawaban kalian, nanti saya akan cek di sana apakah benar atau tidak, seperti itu. Atau kalian untuk penjelasan lagi silakan tulis di komentar ya, atau di dulu ya. Nah, demikian selamat pagi, selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan dengan baik ya. Oke. Bye anak-anak.